Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tenang bersama keluarga. Pernahkah Bapak Ibu merasa sehat, tidak ada keluhan serius, tapi tiba-tiba sulit bicara saat bangun pagi, atau mendadak pusing tangan berat sebelah lalu hilang lagi? Jangan anggap enteng. Banyak kasus stroke ringan tidak datang dalam bentuk pingsan atau kejang. Ia datang diam-diam lewat tubuh yang terasa tidak seimbang, atau pikiran yang tiba-tiba kosong beberapa detik. Sebagai dokter yang mendampingi ribuan lansia selama lebih dari 30 tahun, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami satu penyebab tersembunyi yang sering tidak disangka, cara makan buah. Setiap minggu saya menerima pasien lansia yang datang dengan keluhan samar. Bukan nyeri, bukan demam, melainkan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Dan setelah ditelusuri, banyak di antara mereka memiliki satu kesamaan: mereka mengonsumsi buah setiap hari, tapi tidak tahu bahwa ada cara makan buah yang justru bisa membahayakan kesehatan di usia senja. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 3 dekade, saya mendampingi para lansia dari berbagai daerah, dari lereng Temanggung hingga pesisir Lamongan. Saya bukan ingin menakut-nakuti, tapi saya ingin mengingatkan dengan jujur, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas bukan lagi mesin yang bisa memproses semua jenis makanan seperti dulu, termasuk buah-buahan. Buah yang dulu menyehatkan kini justru bisa menjadi bumerang kalau dikonsumsi tanpa pengetahuan yang cukup. Di video ini saya akan membahas 13 jenis buah yang paling sering dikonsumsi oleh lansia Indonesia, tapi diam-diam bisa memicu stroke ringan, gangguan pencernaan, bahkan menurunkan efektivitas obat yang rutin diminum. Mari kita pahami satu persatu. Karena bisa jadi, pengetahuan kecil hari ini menyelamatkan hari esok yang lebih tenang dan sehat. Tidak semua buah itu berbahaya, tapi yang berbahaya adalah ketika kita makan tanpa tahu waktu yang tepat, takaran yang aman, dan interaksinya dengan kondisi tubuh kita. Saya akan ajak Bapak Ibu menyelami 3 kelompok risiko utama. Pertama, buah-buahan yang membuat darah mengental, tekanan naik, dan aliran otak terganggu. Kedua, buah-buahan yang jika dimakan malam hari justru mengganggu tidur dan sistem pencernaan. Ketiga, buah-buahan yang terlihat sehat tapi bisa memicu sembelit dan mengganggu penyerapan obat. Jika Bapak Ibu masih mengira semua buah itu baik untuk semua usia, mohon tonton video ini sampai selesai. Karena bisa saja kebiasaan makan buah yang terlihat sehat itu diam-diam sedang membuka jalan ke arah stroke ringan, lupa dini, atau gangguan jantung yang tidak kita sadari. Mari kita mulai. Bapak Ibu, CO Jangdung, obat darah tinggi, jantung, atau kolesterol. Tahukah bahwa beberapa buah yang tampak sehat justru bisa memperparah efek samping obat tersebut? Jika tidak hati-hati, kombinasi antara buah-buahan ini dan kondisi tubuh di usia 60 tahun ke atas dapat membuat darah mengental, tekanan naik turun tak menentu, bahkan meningkatkan risiko stroke ringan tanpa disadari. Mari kita mulai dari buah-buahan yang paling umum dan seringkali dikonsumsi lansia tanpa tahu risikonya. Banyak orang tua merasa pisang adalah buah paling aman. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan kandungan kaliumnya memang dikenal baik untuk jantung. Karena alasan itu, banyak lansia terbiasa makan pisang setiap pagi atau malam hari. Tapi di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi seefisien dulu dalam menyaring kelebihan zat tertentu, terutama kalium. Dan kondisi ini bisa menjadi masalah bila Bapak Ibu sedang minum obat penurun tekanan darah seperti golongan ACE inhibitor atau ARB. Kalau dikombinasikan, kelebihan kalium bisa menumpuk di darah dan bikin ritme jantung jadi tidak stabil. Apalagi kalau pisang dimakan terlalu banyak dan waktunya kurang pas. Ketika kadar kalium dalam darah meningkat, ritme jantung bisa menjadi tidak stabil. Apalagi jika pisang dimakan di malam hari saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan peredaran darah melambat, risiko pengentalan darah menjadi lebih tinggi. Ini menciptakan kondisi yang sangat rentan untuk terjadinya gangguan sirkulasi termasuk stroke ringan. Pak Suwarno, 72 tahun, dari Jember, rutin makan 2 hingga 3 buah pisang Ambon setiap malam setelah makan. Ia merasa lebih kenyang dan cepat tidur. Tapi suatu pagi ia terbangun dengan detak jantung cepat dan kepala terasa berat. Hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan irama jantung dan kadar kalium yang sedikit di atas batas normal. Untuk mencegah risiko serupa, pisang tetap bisa dinikmati, namun dalam porsi kecil, cukup setengah hingga 1 buah. Waktu terbaik adalah pagi atau siang hari, dan sebaiknya hindari konsumsi pisang pada malam hari, terutama bila Bapak Ibu sedang menjalani terapi obat tekanan darah.
Anggur termasuk buah yang sering dibawa oleh keluarga sebagai oleh-oleh untuk orang tua yang sedang dirawat. Ukurannya kecil, rasanya manis, dan mudah dimakan tanpa repot. Tapi meskipun terlihat praktis dan menyehatkan, anggur sebenarnya mengandung kadar gula alami yang cukup tinggi. Kalau makan anggur terlalu banyak, apalagi pas perut kosong, gula darah bisa melonjak dalam waktu singkat. Pada tubuh lansia, lonjakan glukosa yang mendadak bisa memicu peradangan mikro di dinding pembuluh darah termasuk di otak. Jika ini terjadi berulang-ulang, maka pembuluh kecil bisa tersumbat secara perlahan tanpa gejala nyata. Hasilnya, risiko stroke ringan atau gangguan memori dini meningkat tanpa disadari. Ibu Sriatun, 66 tahun dari Sleman, terbiasa makan 1 cum anggur di pagi hari. Ia mengira itu menyehatkan dan membantu daya tahan tubuh. Namun setelah beberapa minggu, ia mengalami pandangan kabur dan kesulitan mengingat rute pulang. Hasil MRI menunjukkan ada penyumbatan kecil di otak yang mirip dengan gejala TIA, tanda awal menuju stroke ringan. Karena itu sebaiknya konsumsi anggur dibatasi. Idealnya cukup 5 hingga 7 butir per kali makan dikombinasikan dengan sedikit protein, seperti yogurt tanpa gula atau beberapa butir kacang. Hindari makan anggur saat perut kosong atau menjelang tidur. Kesehatan pembuluh darah otak di usia senja sangat bergantung pada kestabilan tekanan darah dan aliran darah yang lancar. 2 buah yang sering dianggap ringan dan menyegarkan ini ternyata bisa diam-diam menjadi penyebab gangguan sirkulasi. Banyak buah terasa menyegarkan di lidah, tapi belum tentu aman bagi tubuh lansia. Beberapa di antaranya bahkan bisa memengaruhi aliran darah ke otak atau membuat kerja jantung menjadi lebih berat, terutama jika dikonsumsi tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sefleksibel dulu dalam mengatur cairan menyaring zat aktif atau menyesuaikan diri terhadap makanan yang asam atau tinggi air. Semangka dan jeruk bali adalah 2 contoh buah yang kelihatannya ringan, segar, dan menyehatkan. Tapi bila dimakan tanpa penyesuaian, bisa berdampak cukup serius bagi sirkulasi darah dan kestabilan tubuh lansia. Semangka sering dianggap sebagai buah yang menyegarkan dan menambah cairan tubuh. Kandungan airnya memang tinggi dan rasanya ringan di mulut. Namun yang jarang diketahui, banyak orang semangka ternyata memiliki efek diuretik ringan. Artinya bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau di malam hari. Masalahnya jika semangka dikonsumsi pada malam hari, terutama saat sedang menjalani terapi yang menguras cairan tubuh, risiko dehidrasi saat tidur bisa meningkat. Ketika aliran darah melambat saat tidur, ini bisa memicu terbentuknya gumpalan kecil di pembuluh darah otak. Pak Mulyono, usia 69 tahun dari Demak, punya kebiasaan makan semangka setiap malam karena ingin mengurangi nasi. Beberapa minggu kemudian, beliau sering merasa pusing saat bangun tidur dan tangannya terasa berat sebelah. Pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit besar, tapi dokter menduga aliran darah ke otaknya sempat terganggu akibat dehidrasi ringan di malam hari. Jadi kalau Bapak Ibu suka semangka tidak masalah. Tapi sebaiknya dimakan siang hari saja dalam jumlah terbatas sekitar 2-3 potong kecil. Hindari makan semangka setelah maghrib, apalagi kalau sedang minum obat tekanan darah atau obat ginjal. Jeruk bali dikenal dengan rasa asam segarnya yang khas. Banyak orang tua menyukai buah ini karena terasa menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Tapi yang jarang disadari, jeruk bali mengandung zat alami bernama furanocoumarin, zat yang bisa mengganggu kerja hati dalam memetabolisme obat-obatan tertentu. Bagi lansia yang sedang rutin minum obat kolesterol, tekanan darah, atau obat jantung, ini bisa menjadi masalah serius. Karena saat enzim di hati terhambat, obat yang diminum tidak diurai dengan baik, sehingga kadarnya dalam darah jadi terlalu tinggi. Akibatnya tekanan darah bisa turun terlalu cepat, jantung jadi lemas, dan tubuh terasa pusing atau lelah berlebihan meskipun dosis obat tidak berubah. Kalau hati kita tidak bisa memecah obat dengan baik, maka kadar obat dalam darah bisa naik terlalu tinggi. Efeknya tekanan darah bisa turun terlalu cepat, jantung terasa lemah, bahkan bisa sampai pingsan. Dan ini bisa terjadi meskipun dosis obat yang diminum tidak berubah. Ibu Lastri, 67 tahun dari Banyuwangi, setiap pagi minum jus jeruk bali karena katanya bagus untuk detox. Beliau juga sedang rutin minum obat statin untuk kolesterol. Setelah 1 minggu, beliau mulai merasa pusing, lemas, dan hampir jatuh saat bangun tidur. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya turun drastis dan efek obatnya terlalu kuat karena jus jeruk bali yang diminumnya setiap hari.
Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang minum obat apapun, terutama obat kolesterol dan tekanan darah, sebaiknya hindari jeruk bali. Kalau tetap ingin mengonsumsi jeruk bali, pastikan sudah berhenti minum obat minimal 2 hari sebelumnya. Dan lebih baik lagi dikonsultasikan dulu ke dokter. Karena tubuh kita di usia lanjut jauh lebih sensitif. Yang dulunya tidak masalah sekarang bisa jadi sumber bahaya kalau kita tidak hati-hati. Jangan sampai sesuatu yang terasa segar di lidah malah diam-diam menyulitkan kerja jantung dan otak kita. Bapak Ibu pernah merasa perut kembung setelah makan buah di malam hari? Atau justru sulit tidur meskipun tidak minum kopi sore sebelumnya? Banyak lansia mengalami gangguan tidur, asam lambung naik, bahkan mual tengah malam. Bukan karena penyakit, tapi karena waktu dan jumlah konsumsi buah yang tidak tepat. Di antara buah-buahan yang dipercaya bisa membantu pencernaan nanas seringkali jadi pilihan favorit. Rasanya segar, sedikit asam, dan mengandung enzim alami yang disebut bromelain, yang memang bermanfaat untuk mempercepat pemecahan protein di lambung. Namun di balik manfaat tersebut, bromelain juga memiliki efek lain yang jarang diketahui, yaitu mengencerkan darah secara alami. Jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel, maka efek pengencerannya bisa menjadi berlebihan. Efek ini justru bisa berbahaya bagi lansia, terutama yang punya riwayat tekanan darah tinggi. Darah yang terlalu encer bisa memicu perdarahan kecil di pembuluh darah otak, apalagi jika Bapak Ibu punya tekanan darah tinggi yang belum stabil. Selain itu, sifat asam dari nanas juga bisa merangsang naiknya asam lambung, terutama bila dimakan malam hari atau saat perut kosong. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Rahmat, usia 70 tahun dari Sukoharjo. Beliau rutin minum aspirin dan punya kebiasaan makan nanas malam hari setelah makan nasi. Dalam sebulan terakhir, beliau sering merasa pusing saat bangun pagi, terkadang mual dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya stroke, tetapi dokter menemukan tanda gangguan lambung dan kelainan ringan pada kekentalan darah. Saran saya, nanas tetap boleh dikonsumsi, tapi dalam jumlah kecil. Cukup 3-4 potong kecil saja, sebaiknya dimakan pagi atau siang hari. Hindari nanas kalau Bapak Ibu sedang minum obat pengencer darah atau punya lambung sensitif. Banyak lansia merasa pepaya adalah buah yang paling aman dan menyehatkan. Hampir setiap pasien yang datang ke klinik saya mengaku makan pepaya untuk melancarkan buang air besar. Dan memang betul, pepaya mengandung enzim papain serta serat larut yang membantu kerja usus besar jadi lebih teratur. Namun seperti halnya obat, manfaat pepaya tetap bergantung pada waktu dan jumlahnya. Bila dikonsumsi terlalu malam atau dalam porsi besar, justru bisa membuat perut terasa tidak nyaman. Beberapa orang mengalami kembung, tidur gelisah, atau bangun dengan perasaan seperti perut belum selesai mencerna. Jika Bapak Ibu makan pepaya terlalu banyak, misalnya 1 mangkuk penuh terutama di malam hari, perut bisa terasa penuh kembung dan tidur pun menjadi sulit. Lambung yang bekerja keras mencerna serat di malam hari bisa memicu rasa panas di ulu hati atau membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Contohnya adalah Ibu Aminah, 66 tahun dari Cirebon. Setiap malam sebelum tidur, beliau makan 1 piring pepaya dingin dari kulkas karena merasa lebih ringan daripada makan malam biasa. Namun dalam 2 minggu terakhir, beliau sering terbangun pukul 2 atau 3 pagi karena mual, berkeringat dingin, dan sulit kembali tidur. Setelah diberi saran untuk mengurangi porsi dan mengganti waktu makan pepaya ke pagi atau siang hari, gangguan tidurnya perlahan hilang. Jadi Bapak Ibu, pepaya tetap buah yang baik untuk pencernaan. Tapi seperti halnya obat, dosis dan waktunya penting untuk diperhatikan. Sebaiknya konsumsi maksimal setengah mangkuk kecil dalam 1 kali makan dan hindari makan pepaya menjelang tidur. Kalau ingin buang air lancar tanpa mengganggu kualitas tidur, waktu terbaik adalah pagi atau siang hari. Dan jangan lupa penuhi kebutuhan cairan harian. Saya paham banyak orang tua lebih suka buah yang manis dan berair, terutama saat sedang malas makan berat. 2 yang paling sering saya temui di meja pasien lansia adalah mangga dan pir. Terlihat segar dan menyenangkan, tapi jika tidak hati-hati, bisa membuat tubuh lemas keesokan harinya atau perut terasa dingin dan menggigil sepanjang malam. Mangga misalnya, banyak yang menganggap ini buah yang aman. Rasanya manis, dagingnya lembut, dan sering dijadikan pencuci mulut apalagi saat musim panen tiba. Tapi setelah usia 60 tahun, tubuh kita jauh lebih sensitif terhadap lonjakan gula. Dan mangga yang sudah matang sempurna mengandung fruktosa cukup tinggi. Bila dimakan terlalu banyak, apalagi di malam hari, kadar gula bisa naik drastis, mengganggu tidur, dan membuat tubuh terasa letih keesokan paginya.
Ketika Bapak Ibu makan mangga terlalu malam atau dalam jumlah besar, gula darah akan naik cukup tajam. Akibatnya tubuh memproduksi insulin lebih banyak dari normal yang bisa membuat Bapak Ibu merasa lemas jantung berdebar atau tidur jadi tidak nyenyak. Beberapa orang bahkan merasa kosong atau gelisah di tengah malam tanpa tahu sebabnya. Pak Jatmiko, 68 tahun dari Salatiga, punya kebiasaan makan irisan mangga manis setelah makan malam. Ia mengira itu pilihan sehat karena lebih ringan dari camilan lain. Tapi dalam beberapa minggu, beliau mulai merasa pusing saat bangun pagi, sulit berkonsentrasi, dan terkadang merasa jantung berdebar. Saat diperiksa, kadar gula darah puasanya memang terlihat agak tidak stabil. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu ingin makan mangga sebaiknya di siang hari. Batasi hanya 2-3 irisan kecil dan jangan dimakan sendirian. Lebih baik kombinasikan dengan sedikit lemak sehat, seperti beberapa butir kacang tanah sangrai, agar penyerapan gulanya lebih lambat. Banyak lansia menyukai buah pir karena rasanya tidak terlalu asam lembut di mulut dan terasa menyegarkan. Bahkan tidak sedikit yang percaya bahwa pir bisa membantu menurunkan panas dalam, apalagi kalau disimpan di kulkas. Namun yang sering luput disadari, pir memiliki efek mendinginkan tubuh. Bila dimakan di malam hari, terutama saat perut kosong atau dalam keadaan dingin dari kulkas, pir dapat membuat perut terasa kembung tubuh, menggigil atau memicu diare ringan pada sebagian lansia. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah punya riwayat maag ringan, asam lambung, atau usus yang sensitif, buah seperti pir bisa menambah beban kerja pencernaan di malam hari. Ibu Sumarni, 70 tahun dari Tegal, suka makan pir dingin sebelum tidur karena katanya bisa menyejukkan badan. Tapi setelah seminggu beliau sering merasa dingin, di perut sering buang angin, dan sulit tidur karena rasa tidak nyaman yang muncul di bagian bawah dada. Dari pengalaman itu saya menyarankan kalau memang ingin makan pir, ambil buah yang sudah tidak terlalu dingin dari kulkas dan makan di pagi atau siang hari. Jangan konsumsi pir malam-malam, apalagi jika Bapak Ibu punya masalah lambung atau sering merasa masuk angin. Banyak lansia yang saya temui gemar makan melon setelah makan siang atau malam. Teksturnya memang lembut, rasanya manis alami, dan kelihatannya ringan di perut. Tapi yang jarang disadari, melon termasuk buah yang tinggi kadar air dan bisa membuat kita lebih sering buang air kecil, terutama kalau dimakan malam hari. Bila dimakan dalam jumlah banyak, terutama di malam hari, melon bisa membuat tubuh bekerja ekstra untuk mengatur cairan. Akibatnya Bapak Ibu bisa terbangun tengah malam karena ingin buang air atau merasa dehidrasi ringan saat pagi hari. Apalagi bagi yang sedang minum obat darah tinggi atau obat jantung, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tidak stabil. Saya pernah menangani kasus Pak Hendro, usia 71 tahun dari Klaten. Beliau tidak suka camilan berat, jadi tiap malam setelah makan, beliau makan 1 mangkok melon dingin dari kulkas. 2 minggu kemudian beliau sering merasa haus di malam hari, tidurnya terganggu, dan bangun pagi dengan kepala ringan. Setelah dikonsultasikan, ternyata kombinasi melon malam hari dan obat hipertensi yang beliau minum membuat tubuh kekurangan cairan saat tidur. Melon memang bukan buah yang berbahaya, tapi untuk tubuh lansia waktu dan jumlah konsumsinya tetap perlu disesuaikan. Sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari, cukup 3-4 potong kecil saja. Hindari menyimpan melon dalam kondisi terlalu dingin di kulkas dan jangan dimakan malam-malam, apalagi kalau perut kosong atau menjelang tidur. Seringkali sesuatu yang terasa segar di mulut justru membuat tubuh lemas saat pagi menjelang. Itulah sebabnya makan buah tidak hanya soal sehat atau tidak, tapi soal waktu takaran dan apakah cocok dengan kondisi tubuh kita yang makin rentan di usia lanjut. Tubuh lansia sangat peka terhadap keseimbangan cairan, dan melon walaupun ringan dan menyegarkan, tetap bisa mengganggu keseimbangan itu jika dikonsumsi tanpa pertimbangan. Buah tetaplah sumber kebaikan. Tapi tubuh kita di usia senja sudah tidak sekuat dulu. Apa yang dulu terasa biasa saja, kini bisa memicu kembung tidur terganggu, atau bahkan rasa tidak nyaman yang muncul tanpa sebab jelas. Kabar baiknya, dengan mengenali jenis buah, waktu makan, dan takaran yang sesuai, kita tetap bisa menikmati manfaat buah tanpa harus mengorbankan kualitas tidur atau kenyamanan tubuh. Namun ternyata tidak hanya soal cairan dan tidur,
Banyak lansia yang sudah menjaga pola makan sehat tapi masih mengalami sembelit atau merasa obat yang diminum tiap hari tidak memberikan hasil maksimal. Salah satu penyebab tersembunyi yang sering saya temukan di klinik justru berasal dari buah yang mereka konsumsi setiap hari. Bukan karena buahnya berbahaya, tapi karena kandungan serat kasar atau biji yang sulit dicerna serta waktu konsumsinya yang kurang tepat. Ambil contoh apel. Buah ini sering dipilih karena rasanya ringan dan tidak terlalu manis. Namun apel mengandung cukup banyak serat tidak larut. Jenis serat ini meskipun baik untuk pencernaan secara umum, bisa mengganggu penyerapan beberapa jenis obat, terutama obat tiroid, diabetes, atau jantung jika dimakan terlalu dekat dengan waktu minum obat. Akibatnya meskipun dosis dan jadwal minumnya sudah benar tubuh, tetap kesulitan menyerap obat secara optimal. Saya masih ingat seorang pasien saya, Ibu Mardiah dari Brebes, yang rutin makan apel setiap pagi, lalu langsung minum obat tiroidnya. Hasil laboratoriumnya tidak kunjung membaik, meskipun dosis obat sudah ditambah. Setelah diberi penjelasan bahwa apel bisa menghambat penyerapan bila dimakan terlalu dekat dengan waktu minum obat, beliau mulai memberi jeda 1 jam. Dan benar hasilnya mulai membaik secara bertahap. Berikutnya adalah jambu biji, khususnya yang merah. Buah ini sering dianggap sebagai sumber vitamin C alami. Banyak lansia mengonsumsinya setiap hari demi menjaga daya tahan tubuh. Tapi yang sering dilupakan adalah bijinya. Biji jambu biji yang keras dan kecil, bila tertelan terlalu banyak, bisa menimbulkan gangguan, terutama pada lansia yang punya masalah pencernaan. Kalau tidak dikunyah halus, biji ini bisa menumpuk di usus dan memperparah sembelit, terutama pada lansia yang kurang minum air. Salah satu contoh nyata adalah Pak Syamsul dari Solo. Beliau terbiasa makan jambu biji utuh setiap sore tanpa banyak minum air. Setelah beberapa minggu, beliau mengeluh susah buang air besar dan ada rasa tidak nyaman di bagian bawah perut. Pemeriksaan menunjukkan konstipasi ringan dan tekanan tinggi di area wasir. Setelah disarankan untuk menyaring bijinya dan meningkatkan asupan cairan, keluhannya mulai berkurang. Buah lain yang sering muncul di meja makan saat musim panen adalah salak. Rasanya manis renyah dan dianggap cocok untuk camilan sore. Tapi salak punya karakter serat yang sangat kasar dan cenderung mengikat air di usus. Bila dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa diimbangi dengan cukup air, salak bisa menyebabkan sembelit yang cukup parah. Apalagi bila dimakan bersamaan dengan makanan tinggi protein seperti telur atau ayam goreng, proses pencernaannya jadi makin berat. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang mengalami perut keras selama 3 hari. Ternyata dalam seminggu terakhir beliau sering makan salak 2 hingga 3 kali sehari karena merasa lebih kenyang tanpa makan nasi. Padahal beliau jarang minum air. Hasil USG menunjukkan usus penuh dengan sisa makanan yang tidak terdorong lancar. Begitu konsumsi salak dihentikan dan pola makannya diperbaiki, keluhannya mereda tanpa perlu obat pencahar. Terakhir, durian. Buah yang satu ini memang jadi perdebatan. Banyak orang tua menyukainya tapi juga banyak yang khawatir. Durian mengandung lemak dan kalori yang tinggi. Bila dimakan dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan rasa panas dalam perut, begah, bahkan memicu gangguan pencernaan pada orang dengan fungsi lambung yang lemah. Pada lansia dengan tekanan darah tinggi, durian bisa mempercepat detak jantung dan menimbulkan rasa sesak, terutama jika disantap bersama kopi atau makanan berminyak. Saya tidak melarang durian, tapi saya selalu tekankan, jangan makan berlebihan. 1 atau 2 potong kecil cukup, dan sebaiknya tidak dikonsumsi di malam hari. Bila tubuh terasa hangat atau jantung mulai berdebar, segera hentikan. Di usia muda, sistem cerna kita masih lentur dan kuat beradaptasi. Tapi saat memasuki usia senja, semuanya menjadi lebih pelan, lebih sensitif, dan mudah terganggu oleh hal-hal kecil, termasuk makanan yang dulunya terasa aman. Buah memang sehat, tapi tubuh lansia butuh lebih dari sekadar rasa manis atau tekstur lembut. Yang dibutuhkan adalah buah yang sesuai dipilih dengan tepat, dimakan dengan benar, dan waktunya diperhatikan. Masih banyak yang mengira bahwa semua buah pasti aman. Padahal seperti halnya obat, setiap buah punya cara kerja sendiri. Efeknya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang makan, kapan dimakan, dan bagaimana kondisi tubuh saat itu. Dulu mungkin terasa baik-baik saja. Tapi setelah usia 60 tahun, tubuh kita jadi lebih sensitif, lebih lambat merespons, dan mudah terganggu oleh hal-hal kecil yang sebelumnya tak terasa. Buah yang dulu terasa menyehatkan, kini bisa memicu gangguan jika kita tidak tahu cara menyesuaikannya dengan tubuh lansia.
Sayangnya pengetahuan sederhana seperti ini masih jarang dibicarakan, padahal bisa jadi kunci untuk menjaga kesehatan orang-orang tercinta di sekitar kita. Namun Bapak Ibu tidak perlu cemas. Dengan sedikit penyesuaian, buah tetap bisa menjadi sahabat terbaik di usia senja. Yang penting kita tahu kapan waktu terbaik untuk makan, berapa banyak yang aman, dan mana buah yang cocok dengan tubuh serta obat yang sedang diminum. Tubuh kita bukan musuh. Ia hanya butuh kelembutan, perhatian, dan pengetahuan yang lebih bijak di masa tua. Kalau penjelasan ini terasa bermanfaat, mohon tuliskan 1 di kolom komentar dan bantu sebarkan ke saudara atau teman seusia. Bisa saja satu informasi sederhana hari ini menjadi penyelamat kesehatan orang terdekat kita. Dengan pengetahuan yang tepat, buah tetap bisa dinikmati dengan tenang, sehat, dan penuh rasa syukur bersama keluarga tercinta.